Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? Welcome back to English lesson at Taruna Sinauling. I hope you are in a good condition and always be happy. Today's lesson we will talk about conditional sentence or if clause. Jadi sebetulnya saya paham sudah pernah mendengar istilah conditional sentence atau sudah pernah membaca materi ini sebelumnya Jadi conditional sentence atau if clause itu sebenarnya sama dan di situ nanti akan ada beberapa macam dari conditional sentence Di antaranya ada conditional sentence yang zero atau type 0, and then conditional sentence type 1, type 2, and then conditional sentence type 3. Now I will explain conditional sentence type 0. What is it? Conditional sentence type 0 ini menjelaskan tentang something which is in effect atau something that is true jadi menjelaskan tentang sesuatu fakta atau kebenaran. Type 0 ini sebetulnya belum bisa disebut conditional sentence karena conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Sementara type 0 ini adalah bentuk kalimat fakta atau kebenaran. Coba kita lihat contoh If we heat the water, it boils. Jadi jika kita merebus air akan mendidih, itu jelas, itu adalah fakta Berikutnya lagi, if it is rain, the grass and plant are wet. Jadi jika hujan, rumput dan tanaman basah. Itu jelas menunjukkan sebuah kebenaran atau fakta. Di situ ada contoh lagi, if I eat a lot, I gain weight. Jika saya makan banyak, saya akan gemuk. Itu pastinya yang menunjukkan sebuah kebenaran atau fakta. Kalau kita menganalisa struktur dari kalimat tersebut, kita bisa membuat sebuah pattern atau rumus di situ. Ada if diawali dengan if, and then subject. Untuk kalimat pertama subjeknya adalah we, berikutnya adalah it, yang kalimat terakhir adalah I. Jadi itu subject, and then followed by simple present, diikuti oleh bentuk simple present Ada kata-kata hit di situ, ada kata-kata is and it, itu adalah bentuk simple present. And then koma, jangan lupa ada koma di situ untuk conditional sentence, diikuti subject, and then followed by simple present. Paham untuk yang conditional sentence type 0. Next, we are going to continue conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 di sini explain the possible situation in the present or future. Jadi type 1, tipe 1 di sini menjelaskan tentang kondisi yang mungkin terjadi baik itu pada saat sekarang ataupun yang akan datang. Oke, let's check the example. Kita lihat contoh di situ. If it rains, I will not come to your house. If it rains, jika hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Jadi ini masih belum bisa dipastikan karena kalau kemungkinan sore nanti tidak hujan, saya jelas akan datang Jadi kemungkinan itu masih bisa terjadi, baik itu in the present saat sekarang ataupun in the future yang akan datang. Berikutnya, if I study hard, I will pass the exam. Jadi jika saya belajar dengan giat, saya akan lulus ujian. Kemungkinan itu masih bisa terjadi jika memang kita mau belajar dengan giat pasti akan lulus ujian Kebalikannya, jika kita tidak mau belajar dengan giat, jelas kita tidak akan lulus. Jadi semacam 50-50 untuk yang conditional sentence type 1 di sini. Kita analisa juga untuk structure of the sentence-nya, struktur kalimatnya. If di situ seperti biasa, followed by subject, diikuti subject and then followed by simple present. Itu untuk if clause-nya. Untuk yang main clause-nya ada subject, followed by will, diikuti will, followed by infinitive atau verb 1, diikuti oleh verb 1. Di sini saya juga punya kalimat I will pass the exam if I study hard.
Saya akan lulus ujian jika saya belajar dengan giat. Itu kita balik tidak masalah ya. Jadi untuk yang main clause-nya di depan, kemudian diikuti oleh if clause-nya. Oke, paham ya anak-anak untuk yang type 1. Nah, untuk conditional sentence type 0 sudah, type 1 sudah. Now, let's go on. Conditional sentence type 2. This is explain about unreal or impossible situation in present or future. Jadi ini menjelaskan semacam kondisi yang unreal. Jadi tidak nyata, tidak benar-benar terjadi atau tidak mungkin ya dalam kondisi saat ini ataupun yang akan datang. Kita lihat contoh. Di situ ada if I won the competition, I would buy a new cell phone. Jika saya memenangkan kompetisi, saya akan membeli handphone baru. Ya, karena type 2 ini adalah hanya berandai-andai, faktanya itu I don't win the competition. Jadi faktanya saya tidak memenangkan kompetisi, ya, karena begitu masuk type 2 ini adalah unreal situation. Jadi kalau kalimat conditional atau kalimat pengandaiannya jika saya memenangkan kompetisi, berarti faktanya I don't win, saya tidak menang. Nah, berikutnya, if I had a lot of money, I would buy a new car. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli mobil baru. Nah, ya, itu jika saya punya uang. Tetapi faktanya bagaimana? Kalau sudah masuk type 2, fact-nya I don't have a lot of money. Jadi faktanya saya tidak mempunyai banyak uang sehingga saya tidak membeli sebuah mobil baru. Oke, patternnya atau struktur kalimatnya di situ ada if and then subject followed by simple past ya. Jadi bisa dianalisa setelah if ada subjeknya I, berikutnya would sama had, itu adalah bentuk simple past. And then untuk main clause-nya ada subject plus would plus verb 1 ya, bisa kalian lihat ya, main clause-nya would buy kebetulan sama ya. Untuk faktanya, jadi untuk kalimat faktanya itu adalah menggunakan using simple present tense. Di atas sudah jelas, yang merah ya, yang tulisan warna merah itu adalah faktanya, yang di atasnya yang warna putih itu adalah kalimat pengandaiannya. Ada lagi di situ kalimat paling bawah, if I were you, I would buy that limited handbag. Jika saya jadi kamu, saya akan membeli tas tangan yang edisi limited ya. Di situ ada keterangannya in type 2, jadi di tipe 2 ini there is only one to be, hanya satu to be yang digunakan. That is were, yaitu were ya. Jadi untuk semua subjek ya, tidak hanya I saja, tetapi semua subjek I, you, we, they, she, he, it, to be yang digunakan di type 2 ini kita menggunakan bentuk were. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk yang type 2 ini. Oke, terakhir the last conditional sentence that is type 3. Type 3 ini explain about something didn't happen. Jadi menjelaskan tentang sesuatu yang tidak pernah terjadi di waktu lampau. Let's check the example. Lihat contohnya. If I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya telah belajar dengan giat, saya akan telah lulus ujian. Nah, ini dia berandai-andai atau saya berandai-andai jika saya telah belajar dengan giat. Tapi faktanya, what about the fact? Faktanya I didn't study hard and I didn't pass the exam. Jadi faktanya saya tidak belajar dengan giat dan saya tidak lulus ujian. And then if I had attended your birthday party, I would have met Jenny. Jika saya telah menghadiri pesta ulang tahunmu, saya telah akan bertemu dengan Jenny. Nah, faktanya I didn't attend the party. Jadi faktanya saya tidak pergi ke pesta dan saya tidak bertemu dengan Jenny. Jadi boleh dikatakan kalau yang conditional sentence type 3 di sini semacam bentuk regret atau penyesalan ya, yang terjadi penyesalan yang mana kejadian itu sudah terjadi di waktu lampau. Patternnya untuk
struktur kalimatnya. Ada if di situ, and then subject, and then past perfect tense. Past perfect itu jangan lupa had plus verb 3 ya. And then untuk yang main clause ada subject plus would plus have plus verb 3 atau past participle. Nah, untuk kalimat faktanya, fact-nya di situ kita using past tense. Jadi jelas di kalimat yang bertuliskan dengan merah itu menggunakan bentuk simple past tense. Nah, itu tadi beberapa macam dari conditional sentence ya. Ada type 0, type 1, type 2, and type 3. Nah, ini saya tuliskan, ada ringkasannya di sini, ada rumusnya. Jadi tadi kalau kita buat rumus akan seperti ini. Jadi yang type 0, if clause-nya nanti if plus subject plus simple present ya. And then main clause-nya ada subject plus simple present. Untuk yang type 1 diingat-ingat setelah if itu followed by subject and then followed by simple present. Dan main clause-nya jelas nanti setelah subjek pasti akan diikuti dengan will dan infinitive atau bentuk verb 1. Type 2 if followed by subject and then followed by simple past, jadi diikuti oleh bentuk simple past. Nanti untuk main clause-nya kita menggunakan subject would plus infinitive atau verb 1. Yang terakhir type 3 if, setelah if diikuti oleh subject and then past perfect. Past perfect itu had plus verb 3 ya. And then main clause-nya di situ ada bentuk subject would have plus verb 3 atau past participle ya. Oke, semoga kalian paham dengan penjelasan mengenai conditional sentence atau if clause di sini. Nah, nanti ini ada 10 pertanyaan ya, 10 assignment yang harus kalian kerjakan dalam bentuk multiple choice. Jadi nanti silahkan masing-masing nomor kalian lihat itu masuk type berapa, masuk ke tipe berapa. Lalu kalian nanti pakai rumus-rumus yang sudah kita bahas, pattern-pattern yang sudah kita bahas untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Oke ya, I think that's all the lesson for today. Thank you for your attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.